Ya, jadi LZW itu error free compression. Ini yang membedakan antara LZW dengan BTC yang kemarin ya kita bahas sebelumnya. Kalau pada BTC itu kan nilai intensitas dari setiap pixel dari sebuah citra itu kita encoding menjadi nilai 0 dan 1 bersama dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nanti baru dari situ ketika mau dikembalikan kita lakukan decode ya dengan menggunakan nilai intensitas yang berubah jadi 0 dan 1 tadi bersama dengan rata-rata dan standar deviasi, kemudian kita kembalikan seperti semula. Nah, kembali seperti semula itu kan tidak sama persis dengan eh, kondisi sebelum di encode ya, sehingga di situ ada error yang terjadi, ada selisih kan antara sebelum encode dengan setelah decode. Nah, di dalam LZW ini memperhatikan error free, artinya diusahakan tidak ada error yang terjadi ketika dikembalikan lagi ke nilai intensitas aslinya. Kemudian memungkinkan transformasi fixed length code word ke variable length sequence. Jadi ada sejumlah urutan nanti yang akan dibuat yang sifatnya variabel, panjangnya berbeda-beda, tetapi bisa mewakili data-data yang redundan. Bahkan redundan itu juga akan dikompres juga di dalam LZW. Kemudian pembentukan kamus pada saat encoding ini kita lakukan dengan membaca secara sekuensial, pixel by pixel. Untuk urutan yang tidak ada dalam kamus, maka akan ditentukan code word-nya. Nah, ini yang mungkin membuat rada lama prosesnya, karena kita harus memeriksa secara berurutan, secara sequence dari pixel ke pixel berikutnya. Kemudian jika representasi umumnya yaitu 0 hingga 255 atau 8 bit kita gunakan untuk kode word intensitas ya yang umum, maka citra kode word yang baru itu dimulai dari 256. Artinya 9 bit ya. Jadi menambah 1 bit pada kode word tapi untuk menggantikan nilai pixel yang redundan tadi. Nah, itu ternyata sangat bagus untuk mendapatkan kompresi yang lebih baik dengan memperhatikan error free. Kemudian kita menggunakan kode word 9 bit itu secara konsep itu adalah menggantikan 8 ditambah 8 dengan 9. Jadi maksudnya gini, nanti itu ada sekuensi, ada urutan. Jadi misalnya ada dua pixel, berarti kan kalau satu pixelnya 8 bit, kemudian pixel yang keduanya 8 bit, itu berarti kan kalau dua pixel itu butuh 16 bit gitu kan. Nah, 16 bit itu ternyata bisa diganti dengan 9 bit dari kode word baru yang kita buat. Jadi maksudnya begitu. Jadi asalnya butuh 16, kemudian butuh 9. Nah, disinilah letak 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 kompresinya. Jika ukuran kamus terlalu kecil, itu berpengaruh pada kemampuan deteksi sequence level intensitas jadi lemah. Tapi jika terlalu besar juga akan melemahkan performa kompresi. Jadi memang trade off-nya ya antara kode word dengan tingkat kompresi. Nah, ini contohnya pada citra asli dulu ya. Nah, ini ada contoh citra 4 kali 4 pixel. Jadi di sini pixel yang pertama 39, 39, 126, 126, 39, 39, 126 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat itu banyak yang redundan ya, karena di sini sama-sama 39, sama-sama ada 126, juga ada sama-sama sequence ya. Ini sequence dari 39 ke 39 ini sequence. Ini juga ada sequence yang sama. 39 ke 126 ini juga sequence yang sama ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Begitu juga yang 126 ke 126. Juga ada 126 ke 39. Jadi tidak hanya dari kiri ke kanan, tapi juga dari ujung kanan ke ujung kiri. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi seperti ini ya, dari baris ke baris begitu dianggap sebagai sebuah urutan. Nah, jadi caranya mudah sebenarnya. Jadi kita butuh kolom currently recognized sequence, berarti sequence yang sedang diproses, kemudian pixel being proses, ini pixel yang akan dibaca. Jadi ini urutannya sama dengan urutan dari titik pixelnya ya. Jadi 39, 39, 126, 126 itu di sini. 39, 39, 126, 126. Jadi ini urutannya sama dengan urutan per baris. Baris pertama, ini baris kedua,
baris ketiga, baris keempat. Maka di sini juga gitu. Ini yang baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat. Namun diperhatikan ya, nanti kita bacanya itu bukan per kolom, tapi per baris di sini. Kita memprosesnya per baris. Terus kita butuh encode output, kemudian dictionary location, atau kode word yang kita buat untuk data yang redundan, kemudian dictionary entry. Jadi ini adalah dictionary yang digantikan oleh kode word yang kita buat di sini. Jadi dictionary entry ini yang kita baca dari sebelah kiri ini, nanti kalau ditemukan entry yang baru akan kita masukkan ke sini dan kita buatkan kode word yang baru sebagai penggantinya. Nanti ketika kita ketemu sequence yang sama, kita akan menggunakan kode word yang baru tadi. Jadi kita awali dari 39 yang pertama di sini, yang 39. Jadi ini nggak ada proses yang dilakukan. Kemudian 39 di sini turun ke sini. Ini kan berarti menjadi currently recognized sequence. Kemudian pixel berikutnya adalah 39 ya, 39 yang ini. Jadi sekarang kita ketemu sequence 39 ke 39. Nah, di dalam outputnya awalnya kita belum menyimpan 39 yang pertama ini ya. Jadi belum tersimpan, maka 39 ini kita letakkan di encode output. Jadi 39 yang pertama ini kita pindahkan ke encode output. Kemudian kita temukan tadi sekuensinya adalah 39 ke 39. Nah, ini sekuensi ini kita letakkan di dictionary entry ya. Kemudian kita buatkan sebuah kode word yang baru. Kita awali dari 256. Mengapa 256? Karena kita sudah menggunakan 0 hingga 255 sebagai intensitas. Berarti untuk kode word-nya dictionary kita mulai dari 256. 256 di sini artinya mewakili 39 ke 39 ya. Dan ini hanya berlaku untuk citra ini saja. Nanti kalau kita menggunakan citra yang lain, maka dictionary entry yang pertama pasti beda sesuai dengan citra yang sedang diproses, gitu ya. Jadi di sini ini sifatnya dependen terhadap kondisi nilai intensitas pada citra tersebut. Kemudian berikutnya adalah karena yang 39 di sini sudah kita keluarkan menjadi encode output, maka 39 yang pixel being process ini kita pindahkan ke currently recognized. Jadi 39 yang ini adalah 39 pixel yang kedua. Kemudian berikutnya ketemu 126. Nah, ini ya, 126. Nah, 126 ini berarti kita dapatkan sequence baru, yaitu 39 ke 126. Ini sequence baru. Tadi kan baru ada 39 ke 39. Sekarang ada baru 39 ke 126. Berarti yang 39 tadi di currently recognized kita keluarkan lagi menjadi encode output ya. Kemudian sequence yang baru kita masukkan ke dictionary entry 39 ke 126. Nah, ini berarti harus kita buatkan kode word yang baru. Berarti increment-nya dari 256 ke 257. Kemudian karena 39 sudah dikeluarkan, maka 126-nya turun ke sini. Kemudian kita sekarang ketemu 126 berikutnya, pixel keempat. Ini ya. Berarti ada entry yang baru, yaitu sequence 126 ke 126. Berarti caranya sama, 126 yang tadi kita keluarkan sebagai encode output. Kemudian sequence yang baru kita daftarkan ke dictionary entry. Ya, 126 ke 126. Kemudian dictionary location ya kita incrementkan lagi menjadi 258. Nah, setelah itu 126 sudah kita keluarkan, berarti sekarang yang 126 di sini kita turunkan ke sini, currently recognized di sini, kemudian kita lanjutkan ke baris kedua, yaitu 39. Ya, sekarang kita ketemu 39. Nah, ini ada sequence baru lagi, yaitu 126 ke 39. Nah, ini berarti sekarang caranya sama, 126 kita lempar lagi ke encode output, kemudian sekuensinya kita daftarkan ke dictionary entry. Baru kemudian kita buatkan kode word yang baru dengan increment dari sebelumnya 259. Ya, gitu. Kemudian 39 kita turunkan, terus dilanjutkan ke pixel berikutnya yaitu 39. Nah, ini kita perhatikan bahwa ada sequence lagi
sama-sama 39 ya. Nah, ini ternyata sudah ada, kita sudah punya 39 ke 39, yaitu 256. Berarti kita nggak perlu melanjutkan pada tahap berikutnya, karena sudah ada. Nah, berarti 39 dengan 39 ini sekarang kita jadikan sebagai satu entry di sini ya. Jadi ini kan 39 yang baris kedua tadi, kolom pertama, ini 39 berikutnya ini yang kolom kedua. Nah, kita gabungkan di sini, kemudian kita ketemu dengan pixel 126. Ya, jadi ini nggak kita encode karena sudah ada entry-nya di sini ya. Nah, kemudian kita ketemu 126, berarti ini ada sequence baru, yaitu 39, 39, 126. Gitu. Nah, ini berarti kalau ketemu sequence baru, maka yang currently ini kita keluarkan. Jadi 39, 39 kita keluarkan, letakkan di sini. Tapi bukan 39, 39 lagi. Karena 39, 39 itu sudah kita kodekan menjadi 256. Jadi di sini kita keluarkan 256. Gitu ya bedanya. Kalau yang tadi kan 319 tidak kita langsung dikeluarkan, karena belum ada kode word-nya, dan memang ini adalah nilai intensitasnya dari 0 sampai 255, sedangkan yang ini 39 ke 39 karena ketemu kita mendapatkan sequence baru, maka ini harus kita keluarkan, tapi bukan 3939, melainkan konversi kode word-nya 256. Jadi kalau ini tadi yang saya bilang di awal tadi bahwa ini kan butuh 16 bit, kalau 256 butuh 9 bit. Nah, di sini adalah kompresinya. Jadi 256. Kemudian kita buatkan kode word yang baru, yaitu 3939256. Kita berikan increment baru yaitu 260. Jadi sekarang yang 3939 bisa kita lepaskan, yang 126 turun ke currently. Berikutnya ketemu 126. Nah, 126 ini berarti kasusnya sama. Tadi sudah ada 126 ke 126, yaitu 258. Maka ini langsung kita gabungkan ke bawah, kemudian kita ketemu sequence baru, yaitu 128 atau 28 ke 39. Ini di daftar entry-nya nggak ada, berarti kita daftarkan baru. Kemudian yang 126, 126 ini juga harus kita keluarkan menggunakan kode word yang sudah kita generate tadi, yaitu 258. Berarti di sini kita keluarkan 258, kemudian kita buatkan entry baru 126, 126, 39 dengan kode word-nya 261, ya increment dari atas. Jadi begitu kita teruskan ya. Ini berikutnya ketemu lagi ini, 39 ketemu 39, sudah ada ya, berarti lanjut ke bawah, lagi 39, 39 ketemu 126, juga sudah ada, ya. Sudah ada, berarti lanjut lagi ke bawah, 39, 39, 126, ketemu lagi dengan sequence 126. Nah ini yang belum ada. Karena belum ada, berarti yang ini kita keluarkan dulu, 39, 39, 126 dikeluarkan jadi 260. Jadi sekarang kita keluarkan di sini 260, terus kita buatkan entry baru. Ini ya, entry baru dengan kode word-nya 262, kemudian ini kita lepaskan, 126-nya turun ke bawah. Begitu seterusnya sampai pada pixel terakhir ini ya, 39126, ketemu 126, ini adalah kode word yang baru, berarti dikeluarkan, dimasukkan ke entry, diberikan kode word 264, kemudian ini konversinya menjadi 39126, yaitu 257. Kita kasih 257, kemudian 126-nya turun. Nah, karena nggak ada lagi yang diproses, maka kita keluarkan langsung 126. Jadi outputnya adalah ini 3939 sampai 126. Ini adalah bit yang digunakan sebagai hasil kompresi. Jadi P aksennya adalah 10 dikali 9. Ini yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, sorry, yang ini ya, P aksen. Hasil dari kompresinya, outputnya ya. 10 kali 9 bit sama dengan 90 bit. Kemudian rasio kompresinya berarti dari bit yang asli yaitu 128. Ini kan masing-masing 8 dikali 16. Ya, 8 kali 16, 128.
dibagi dengan hasil outputnya 90 bit menjadi 1,42. Kemudian data redundan relatifnya menjadi R dikurangi 1 dikurangi 1 per C, hasilnya menjadi 29,69%. Ini contoh yang lain ya. Jadi dari nilai intensitas 245, 239, 249, dan seterusnya, ini sama caranya kayak tadi ya. Kemudian didapatkan outputnya 12, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kali 9 bit, yaitu 108. Ya, berarti rasio kompresinya 1,18, kemudian redundan relatifnya 15,63%. Ini untuk resource yang lain kalau mau nyoba di MATLAB atau di Python ya untuk metode LZW. Berikutnya tentang watermarking ya, watermarking atau tanda air. Ya, semua pasti paham yang namanya tanda air. Kalau zaman saya dulu ada mainan yang ada tanda airnya. Jadi ada mainan-mainan itu mungkin kalian juga sudah pernah bermain juga ya. Ada satu lembar kertas, kemudian putih ya, nggak terlihat ada gambar apa. Kemudian kalau dicelupkan ke air itu baru kelihatan ada tulisan atau ada gambar apa di sana. Atau kalau nggak gitu mungkin mainan yang apa ya, yang gambar yang di kertas yang digosok itu ya, digosok kemudian nanti keluar gambarnya. Biasanya digosok pakai uang logam atau pakai apa ya, itu ya, baru keluar gambarnya atau tulisannya apa di sana. Nah, itu adalah watermarking, contoh yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah, jadi ceritanya ada sebuah kisah. Jadi eh, saya lupa ya ini kisahnya dari mana. Memang saya pernah mendengar cerita seperti itu. Cerita tentang seorang raja yang mengirimkan pesan ke raja yang lain. Jadi kalau pesannya itu dituliskan melalui media seperti lontar gitu ya, yang tertulis itu mudah kan, bisa dibuka oleh pembawanya atau kurir yang membawa pesan tadi. Ya kalau kertas kan bisa dibuka. Jadi kalau pada zaman raja-raja dulu dia. Jadi caranya supaya pesan itu dari seorang raja ke raja yang lain itu supaya nyampe dan tidak diketahui oleh kurir pembawa ya. Ya nggak hanya kurir pembawa sih, ya mungkin juga bersama timnya. Jadi caranya begini, pesan kepalanya si kurirnya itu digunduli, kemudian pesannya ditulis di atas kepalanya. Kemudian dibiarkan tumbuh rambutnya. Ya, memang akan butuh waktu yang cukup panjang ya untuk menunggu rambutnya tumbuh. Nah, ketika tumbuh rambutnya itu tidak lagi terlihat pesannya kan. Kemudian nanti ketika dia membawa pesan itu sampai di tujuan, maka rambutnya akan digunduli lagi kepalanya untuk melihat pesan tadi. Ya mungkin kalau sekarang kita melihat cara seperti itu cara yang konyol juga ya, tapi cerita di zaman waktu itu cukup ampuh untuk menyembunyikan informasi dari pengirim sampai ke penerima secara aman. Nah, pembahasan watermarking di sini itu pada kasus kita image ini mengatakan bahwa semua jenis pengolahan citra yang sebelumnya kita bahas itu dapat ditransmisikan ya secara bebas ya, termasuk gambar-gambar apa yang kita foto-foto apa yang kita kirimkan ke media sosial itu kita transmisikan, kita kirimkan secara bebas, bisa diambil oleh orang lain, bisa dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin atau tanpa apa namanya lisensi apapun ya dari yang mempunyai atau yang memiliki hak cipta. Nah, jadi resikonya apa? Menimbulkan akuisisi oleh pihak lain.
Jadi apalagi kalau kita mau menciptakan sesuatu desain tertentu ya, yang hasil karya kita capek-capek membuatnya siang malam, tapi kita tidak melakukan salah satunya pendaftaran hak cipta. Maka ketika buatan kita itu diambil oleh orang lain dan didaftarkan hak cipta atas nama dia, maka kita tidak bisa menuntut. Ya, jadi ini sangat mudah menimbulkan akuisisi oleh pihak lain. Kemudian ini juga bisa terjadi bahkan meskipun gambarnya itu sudah dienkripsi, ya. Yaitu yang tadi disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Maka sebaiknya kalau ada sebuah karya media yang menjadi karya kita, maka sebaiknya ditambah dengan watermark sebagai identitas yang yang bisa membuktikan bahwa benda tadi itu adalah karya kita. Ketika sudah diakuisisi oleh orang lain, kemudian bagaimana kita membuktikannya bahwa itu adalah milik kita, maka bisa ditambah dengan watermark atau tanda air. Jadi tujuan utama ini untuk melindungi hak kepemilikan, copyright identifikasi sebagai bukti kepemilikan, kemudian user identification atau fingerprinting, atau untuk meng-email ilegal copy, ya, biasanya kita tambahkan identifikasi pada dokumen yang dikirim apakah asli atau tidak. Kemudian autentikasi determination ini untuk menjamin bahwa citra itu tidak rusak atau ada perubahan pada citra tadi. Ya, jadi kalau misalnya sudah ditambah watermark, kalau watermarknya itu muncul berarti citranya masih asli, gambarnya atau dokumennya yang dikirim masih asli. Tapi kalau watermarknya sudah berubah atau hilang, maka mungkin itu adalah versi tidak originalnya atau mungkin sudah rusak citranya itu ya. Entah itu di cropping atau di resizing atau dilakukan treatment yang lain ya untuk melakukan perubahan terhadap kondisi dari citra tadi. Copy protection ini bisa untuk menetapkan aturan penggunaan dan penyalinan citra. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau kita mau menggunakannya. Ada dua tipe, yaitu tipe visible sama non-visible ya. Kalau yang visible itu subcitra atau citra yang mau disembunyikan, itu kita letakkan di atas citra yang lain atau yang diberi watermark. Jadi nanti ada dua citra, yaitu citra sebagai citra yang kita sisipkan atau identitas yang kita sisipkan. Kalau pada visible nanti ada opaque-nya atau semi transparannya yang akan terlihat dan kita letakkan di atas citra pembawa, citra covernya atau yang diberi watermark dan masih bisa dilihat oleh pengamat. Ini cara yang visible. Ini banyak digunakan di industri seperti siaran televisi ya, atau biasanya kalau kita lihat video-video di YouTube itu kan ada identitas, ada logo-logonya pemiliknya. Nah, itu adalah visible watermark untuk menempelkan identitas kita bahwa kita adalah pemilik dari media tadi. Itu visible watermark. Ya, biasanya logo-logo ditempelkan di atas atau di bawah atau berupa running tag di bawah. Nah, itu adalah visible watermark yang dipakai untuk menunjukkan kepemilikan kita sebagai pemilik dari media digital tadi. Nah, formulasinya gampang, yaitu FW sama dengan 1 ditambah alfa dikali F ditambah alfa kali W. Alfa ini adalah level ketransparannya, kemudian F ini adalah citra originalnya atau citra covernya, kemudian W itu adalah citra yang disisipkan ya. Jadi ini penjelasannya FW adalah hasil yang sudah di watermark, kemudian F adalah citra original, W adalah watermarknya, alpha adalah konstanta untuk mengontrol penampakan relatifnya atau opaque-nya dari watermark. Jadi caranya begini. Ini adalah citra asli bersama intensitasnya. Ada 83, 89, 134 hingga 211 ya, intensitas 8 bit 0 hingga 255. Kemudian ada watermark. Watermarknya 2 kali 2, 23, 129,
90,223. Jadi kita coba gunakan OPAQ 0,3. Nah, watermarknya mau diletakkan di mana? Nah, ini coba diletakkan di pojok kiri atas ya. Berarti ada di 4 piksel yang atas. Kemudian kita gunakan formula ini. Jadi 1 dikurangi 0,3 dikali F. Berarti F ini sesuai dengan masing-masing intensitas awal ini ya. Jadi kalau piksel yang pertama berarti nanti 1 dikurangi 0,3 dikali 83 ditambah alfanya 0,3 dikali 23. Hasilnya 65. Piksel yang kedua juga begitu ya. 1 dikurangi 0,3 berarti 0,7 dikali F. F-nya 39 ditambah dengan perkalian antara alfa dan W 0,3 dengan 129. Hasilnya menjadi 101. Nah, yang lain juga begitu. Jadi 134 itu akan kena efek juga dikali 0,7 ditambah alfa kali W. Ya, sekarang W-nya 0, berarti tinggal 0,7 kali F. Jadi akan kena imbasnya ini ya. 134 turun menjadi 94, 145 turun menjadi 102. Kemudian nanti ketika di recover, maka kita balik aja rumusnya. Jadi kita ambil gimana cara mengambil W-nya. Ya tinggal dibalik aja rumus saya. FW dikurangi ini, ya, dikurangi 1 min alfa kali F dibagi dengan alfa. Ya, kalau mau mengambil W-nya kembali. Jadi memang akan dibutuhkan citra yang asli ya untuk mengembalikan kembali ke watermark-nya. Ini contohnya pada citra Lena kita tambahkan sebuah watermark. Ini watermark-nya. Ada sebuah citra kecil ini ya, digital image processing. Nah, ini sebenarnya ada mestinya nanti kita tambahkan menjadi seukuran sama dengan citra Lena ini. Kemudian ini hasil perkaliannya menggunakan formula tadi. Nah, jadi hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ada OPAQ yang terlihat di sini ya. Ini pakai berapa ya? 0,3 alfanya. Kemudian kita lihat juga ada perubahan pada intensitas yang lain ya. Walaupun tidak terlalu tidak terlalu drastis sih, tapi memang kelihatan ada perubahan ya dari kecerahan dari citra tadi. Nah, ini ketika kita mau mengembalikan lagi, berarti rumusnya kita balik untuk mendapatkan IWM. IWM ini citra watermark-nya. Ya, ini rumusnya dibalik. Nah, jadi bisa kita kembalikan lagi atau mendapatkan watermark-nya gitu ya. Tentunya ini butuh citra yang original sesuai dengan formula tadi. Jadi citra original, kemudian hasil watermark-nya, sama dimasukkan alfanya, barulah ketemu watermark-nya. Gitu ya. Jadi ini untuk membuktikan di mana watermark-nya ada. Tapi walaupun tidak dikembalikan pun dia tetap sudah kelihatan sih ya, sudah kelihatan. Ya ini yang visible. Ya. Ada satu lagi namanya invisible. Invisible watermark. Jadi watermark yang tidak tampak, tanda air yang transparan, tidak tampak oleh mata kita secara kasat mata. Jadi ini sama dengan visible watermark, tapi watermark-nya tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Jadi bagaimanapun caranya, dengan kita lihat langsung nggak akan kelihatan, karena memang invisible ya sifatnya. Ya kecuali kalau kita bantu dengan sebuah perhitungan intensitas, itu akan kelihatan. Nah, tapi pada saat sudah di watermark itu tidak akan kelihatan oleh mata kita. Jadi persepsi mata manusia itu tidak dapat membedakan selisih yang kecil pada intensitas citra digital. Coba sekarang saya kalau tanya ya, kalau intensitas sebuah citra dari 0 sampai 255 ya. 0 itu untuk hitam, 255 itu untuk putih, berarti kan tengah-tengahnya abu-abu.
kalau kita membedakan antara intensitas 0 dengan 255 itu mudah, karena terlihat beda jauh antara hitam dan putih. Antara 0 dengan 128 katakanlah, itu juga mudah, karena 0-nya hitam, 128-nya abu-abu. 0 dengan 64 juga kelihatan ya, tapi 0 dengan 1 itu akan sulit dibedakan. 128 dengan 129 itu akan susah untuk dibedakan. Sehingga informasi redundan yang terselip dalam citra itu tidak akan tampak oleh mata kita, karena perbedaannya memang sangat kecil, 128 ke 129 atau 130 ke 131 itu perbedaannya sangat kecil, tidak tampak oleh mata. Nah, watermark masih dapat direcover untuk mengembalikannya. Nah, ini formulanya juga sederhana. Jadi dari F citra asli, kita gunakan formula ini 4 dikali dalam kurung F dibagi 4 ditambah W dibagi 64. Jadi ini prinsipnya untuk memodifikasi 2 bit paling kanan pada setiap pixel. Nah, hasil bagi yang digunakan adalah pembulatan ke bawah, karena ini ada pembulatan ya, F dibagi 4, nanti pembulatannya ke bawah. Nah, secara prinsip, teknik ini akan men-set 0 pada 2 bit LSB setiap pixel. Kemudian 2 bit tersebut dipakai untuk memasukkan informasi watermark. Jadi gitu prinsipnya. Jadi yang ini ya, 4 dikali F per 4, kemudian ditambah W per 64. Ini prinsip yang dipakai di sini. Recover itu dilakukan dengan men-set 0 pada 6 bit MSB-nya. Jadi kita kan tahu MSB sama LSB ya. Kalau pada representasi 8 bit, maka dari bit yang sebelah kiri itu MSB, bit yang paling kanan itu LSB. Ya, MSB kan most significant bit, yaitu bit yang paling punya pengaruh. Sedangkan LSB, least significant bit, itu bit yang paling tidak atau paling kecil pengaruhnya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, perbedaan 1 bit itu sangat tidak terlihat. Nah, ini contohnya. Masih sama dengan contoh yang tadi. Jadi citra yang asli adalah 83, 89, 134 hingga 211, kemudian watermark-nya 23, 129, 90, 223. Kemudian kita gunakan opaque-nya 0,3 yang sama. Kemudian kita gunakan rumus ini. Jadi 4 dikali F dibagi 4. F-nya sama ya caranya yang tadi ini. Jadi 83 dibagi 4. Kemudian dibulatkan dulu ke bawah, baru dikalikan 4. Setelah itu kita tambah dengan W per 64. W-nya itu berarti yang ini ya, 23 dibagi 64. Dibulatkan juga ke bawah, kemudian kita jumlahkan menjadi 80. Nanti piksel yang kedua sama. Jadi 89 dibagi 4, dibulatkan ke bawah, kemudian dikali 4. Setelah itu W-nya dibagi 64, yaitu 129 dibagi 64, dibulatkan ke bawah, kemudian ditambahkan dengan hasil tadi. Hasilnya adalah 90, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil dari watermarking. Jadi ada perubahan sedikit ya, coba lihat ini, 134 berubah menjadi 132, beda 1 bit, 1 angka ya, 1 angka intensitas 0 hingga 255. 145 berubah menjadi 144. Ya, ini yang tidak kena apa namanya? Yang tidak kena pixel watermark tadi. Sedangkan yang kena watermark tadi perubahannya dari 83 ke 80. Ini 89 ke 90. Perbedaannya kan kecil. Ini juga gitu ya. 56 berubah ke 57. Ini kan kecil sekali. Apa kita bisa bedakan? Susah. 68 ke 31. Ini kan kecil. Beda 3 nilai intensitas ya. Yang lain juga begitu, 211 ke 208. Ini beda 3 intensitas. Ini juga sangat kecil. Kemudian kalau dikembalikan itu gampang. Berarti 6 bit yang sebelah kiri ya dari masing-masing pixel itu kita nolkan.
Ya, jadi 80 ini coba kita representasikan menjadi 8 bit ya. Dari bit pertama sampai bit ke 8. Nah, 6 bit yang sebelah kiri ini coba dienolkan sehingga sisa bit 2 bit yang sebelah kanan baru kemudian didesimalkan. Nah, ini ketemunya menjadi seperti ini, 0, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0. Jadi ini tidak sama persis dengan watermark semula, karena memang ada proses pembagian tadi ya, dengan 64 kemudian dibulatkan ke bawah. Tapi ini akan tampak juga watermark-nya. Coba kita lihat pada contoh real-nya. Pada Citra Lena menggunakan citra watermark yang sama. Kita gunakan OPAQ-nya alfanya 0,3. Kemudian kita gunakan rumus tadi 4 kali floor F per 4, kemudian ditambah floor FBM dibagi 64. Nah, ini adalah hasilnya setelah di watermark. Nggak tampak. Nggak tampak, sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini sudah ada tersisipkan adanya watermark di sini yang sudah nempel ke sini. Tapi nggak kelihatan kan, transparan. Kemudian kita kembalikan, berarti kita nolkan 6 bit yang sebelah kanan. Ini formulanya juga mudah. HF dikurangi 4 dikali floor, HF dibagi 4. Jadi formula yang depan ini adalah untuk mengenolkan 4 bit yang pertama, 6 bit yang pertama, kemudian dikali 4. Kemudian ini pakai untuk mengurangi HF. Nanti akan dapatkan citra watermark-nya. Ini adalah watermark tadi. Ya, mungkin intensitasnya berbeda ya, tapi secara umum kalau kita amati ya kelihatan sebagai citra semula watermark-nya.